life skill. Banyak saya ketemu beberapa jamaah. Dulu kawan-kawan kita orang Cina, asal balik sekolah dia jaga toko bapaknya. Saya belanja ketemu sama dia. Dia main apa tuh? Yang kayak kalkulator manual itu. Mereka sekolah cuma sampai jam 12. Yang full day itu kan sekarang. Dulu sekolah pulang dia jaga bapaknya. Sempoh. Jadi bagaimana kita memberikan satu kemahiran, kemampuan kepada si anak. Itulah kewajiban kita. Dulu CV itu, kurikulum vitae itu banyak sekali. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, postdoktoral. Sekarang enggak. Saya bisa ini. Karena sekolah udah terlalu banyak. Kamu bisa apa? Sekarang S1, S2, S3 itu sudah mudah sekali orang kuliah. Bisa apa? Jadi kalau Bapak memberikan pendidikan kepada anak, akidahnya bagus, fikihnya bagus, akhlaknya bagus, kasih dia kemampuan life skill. Pondok kita, Ma'had Az-Zahra, 3 tahun pertama ngapal Quran. Tahun keempat, baca kitab. Karena gimana mau paham Quran kalau nggak bisa baca kitab. Tahun kelima, pendalaman baca kitab. Tahun ke-6 life skill. Kursus buat brownies, kursus ternak ayam, kursus ternak lele. Nah, setelah itu nanti dia menemukan dirinya kemana dia, passionnya, cocoknya dia kemana. Bengkel, desain grafis, desain interior, tailor, penjahit. Dia akan menemukan di bangunan, arsitektur, online ini, buat video, update, semua kemampuan-kemampuan yang sangat bermanfaat untuk zaman sekarang. Jadi kalau Bapak, Ibu, tidak hanya ke Bapak, siapapun kita, multimedia. Siapa yang berkecil hati, anak saya enggak S2, S3 Pak Ustadz. Ya enggak usah berkecil hati, orang kemampuan kita. Ya tapi Ustadz kan S2, S3, saya gratis, saya nyari sendiri. Saya tidak disekolahkan ayah saya, mak saya. Saya memang nyari. Saya nyari S1 gratis, dapat S2 gratis, habis itu S3 gratis. Bagi yang enggak, bekali aja anak kita kemampuan. Bisa dia dagang, bisa dia berhitung, bisa dia tani, bisa dia ternak lele, ternak puyuh, punya keahlian, hidup dia insya Allah. Nenek moyang kita juga dulu hidup. Demikian, Wallahu a'lam. Baik, berikutnya Bapak Abi. Silakan Bapak dibuka mic-nya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya singkat saja. Saya pernah mendengarkan satu ungkapan, apakah itu ungkapan atau bagian daripada redaksi satu hadis. Ungkapannya begini, as-sabru minan nur. Yang menjadi pertanyaan saya, apa makna implisit daripada ungkapan tersebut? Terima kasih, syukran Ustaz. Bunyi hadisnya as-sabru diya. Sabar itu cahaya. Beda nur dengan diya. Nur itu selalu diberikan kepada bulan. Bulan itu nur. Sedangkan matahari diya. Apa beda diya dengan nur? Pusat cahaya itu adalah matahari. Sedangkan bulan, memantulkan cahaya matahari. Maka cahaya yang sifatnya pantulan disebut dengan nur. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan nur. Karena dia pantulan cahaya. Sumber cahayanya Allah SWT. Tapi Allah bukan cahaya. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad.
As-sabru dia. Sabar itu cahaya. Anak kecil tidak boleh mati lampu. Anak kecil kalau mati lampu itu langsung siapkan senter cepat. Karena kalau mati lampu dia stres, sesak napas. Jadi orang yang sabar dia tidak pernah mengalami mati lampu. Beda sama orang yang gelagapan, kecicilan, begitu dikit-dikit langsung stres, dikit-dikit suntuk, dikit. Orang sabar enggak, dia selalu terang. Orang Barat mengatakan the lightness, pencerahan. Dia selalu tercerahkan. Nah, tercerahkan itu adalah hasilnya, bukan prosesnya. Dia sudah sabar, berarti dia sudah dapat hasilnya. Prosesnya untuk menjadi sabar itu dari pengetahuan, latihan, masukan dari orang lain. Riyadhah adalah latihan spiritual, latihan untuk menahan makan, menahan minum. Barulah dia sampai kepada level sabar. Ketika dia sabar itu dia dikatakan dia sedang mendapatkan cahaya, dia tercerahkan. Dia sudah dapat pencerahan. Agaknya lebih kurang demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Barakallah. Baik, dua orang lagi mungkin ya. Saya persilakan Ibu Rustinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, aku kan pertama aku udah bilang nih sama suamiku sholat, terus tiba-tiba adalah yang bilang gak usah dikasih tahu lah suami sholat, nanti sholat sendiri gitu kan. Apa yang harus saya lakukan gitu Pak Ustadz? Al-mu'minun laki wal mu'minat perempuan ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang mungkar. Jadi kalau ada seorang istri ngajak suami sholat, ngajak suami puasa sunat, dia sedang menjalankan agamanya. Kalau ada kawan, tetangga ngasih tahu, suamimu nggak usah kamu urus, berarti dia sedang meninggalkan ajaran agama. Dia nggak ngerti agama. Rahimallahu mara'an aiqadha ahlahu. Allah memberikan rahmat kepada seorang suami yang membangunkan istrinya. Selanjutnya hadis itu, rahimallahu mara'atan aiqadha zaujaha. Allah memberikan rahmat kepada seorang istri yang membangunkan suaminya untuk beribadah. Jadi ibu, kakak, siapapun yang sedang berusaha keras supaya suaminya jadi orang baik, dia sedang menjalankan ajaran Islam. Kuntum khairu ummah, kamu umat orang paling baik. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik. Siapa orang pertama yang kita ajak buat baik? Orang yang serumah dengan kita, sekamar dengan kita, setempat tidur dengan kita. Jangan sampai satu kasur dua mimpi. Mudah-mudahan kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik sabar. Sabar menjalankan agama, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima ujian. Sabar ngajak suami. Demikian, wallahu a'lam. Baik, masih ada satu slot lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya persilakan saja. Masih banyak ternyata. Ibu Bapak Abi Hafiz dari Bekasi.
Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Tadi kalau saya angkat gitu ya, sepertinya kan antara sabar, ini kembali ke materi ya. Antara sabar dan syukur ini seperti dua sisi mata uang ya. Artinya kita hidup ini kalau nggak sabar ya syukur. Kemudian dijelaskan juga bahwa sabar ini adalah suatu proses, hasil dari proses. Nah, ada penjelasan bahwa orang miskin ataupun misalnya orang tadi yang menghadapi kesulitan itu tidak sabar. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa kita itu sabar dan prosesnya sampai sejauh mana bahwa itu akan menghasilkan sabar itu sendiri. Jadi artinya memaknai arti kata itu yang seperti apa ya Ustaz? Ya. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan. Sabar itu adalah hasilnya. Prosesnya untuk mendapatkan sabar itu pengetahuan, persahabatan, percobaan. Setelah tahu, persahabatan disabarkan orang lain, nasihat. Lalu kemudian percobaan, dicoba, coba, barulah dia sampai pada satu stasiun namanya sabar. Kapan kita sadar bahwa diri kita sabar? Ustaz Somad ini kayaknya orangnya sabar. Ketika kita merasakan tidak ada gejolak perlawanan dalam diri kita. Tidak terasa dia, tidak ada melawan. Kita menerima. Berarti 3 proses tadi kita berhasil. Pengetahuan. Hai Abdul Somad, bahwa sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sendal kamu ini memang sudah kamu usahakan, kamu letakkan di tempat yang bagus, aman, tapi memang sudah tertulis. Ini proses menuju sabar dan pengetahuan. Lalu kemudian dengan persahabatan datang sahabat ngasih tahu. Sabar Ustaz ya. Memang di masjid ini sering hilang sendal. Lalu kemudian percobaan. Saya mencoba untuk dengan cara metode menarik nafas, dengan berzikir, dengan istirja mengembalikannya kepada Allah. Lalu sampai pada level enggak ada lagi gejolak di hati saya, tidak lagi ada perlawanan di pikiran saya. Barulah saya sadar bahwa saya sedang berada di makom, di level sabar. Yang tahu itu siapa? Yang tahu ya diri saya sendiri. Selama ini saya merasa sabar, orang lain menduga saya sabar. Ustaz Somad itu kayaknya sabar. Tadi saya lihat dia pulang dari masjid nggak pakai sendal. Sabar kayaknya dia. Kayaknya. Padahal sebetulnya di dalam itu ada gejolak yang luar biasa, perlawanan. Kenapa yang hilang sendal saya, kenapa bukan sendal dia, bla 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 dan seterusnya. Tapi ketika dengan proses-proses tadi, akhirnya saya mengalami ketenangan batin, tidak ada gejolak. Saya sedang sabar. Maka dikatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Karena orang yang gerasak gerusuk, Allah nggak suka. Allah nggak mau bersama dengan dia. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terakhir mungkin Ustaz sebagai closing statement berkaitan dengan syukur ini Ustaz. Kalau selama ini kan syukur itu seringkali kita pahami sempit gitu saja. Bahwa syukur itu ya dengan melafazkan alhamdulillah, itu dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Padahal tadi yang Ustaz sampaikan di antara 11 poin itu bahwa syukur itu juga harus dilakukan dengan badan kita ibadah, dengan harta kita bersedekah, berwakaf dan lain-lain. Itu ada dengan hati kita juga harus ada amalan syukurnya dengan hati. Nah, ini menunjukkan bahwa definisi syukur yang sesungguhnya itu berarti mengoptimalkan semua yang
Allah Subhanahu wa taala kasih untuk melakukan sesuatu yang Allah cintai gitu saja. Itu definisi syukur yang sebetulnya. Jadi nggak terlalu sempit yang selama ini kita pahami. Syukur itu hanya sebatas melafazkan hamdalah. Mohon dikuatkan, dicerahkan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah. Dia udah bersyukur, tapi baru syukur dengan lisan. Syukur dengan badan belum. Lalu kemudian dia ambil wudhu, dia sholat, dia sujud syukur, dia sholat sunat. Dia sudah bersyukur, tapi baru syukur dengan badan. Syukur dengan hartanya belum. Dia bayar zakat, dia infak, dia sodakoh, dia wakaf. Dia baru bersyukur dengan harta, tapi hatinya belum. Kalau dia bersyukur dengan hati, dia merasa bahwa lisan saya, badan saya, harta saya bukan punya saya. Semuanya punya Engkau ya Allah. Dan saya pun enggak ada apa-apanya di sini. Karena kalau baru bersyukur dengan harta, nanti muncul, kalau namanya enggak disebut, enggak datang. Kalau enggak diabadikan di prasasti, marah-marah. Kalau syukur dengan hati itu enggak gitu. Bahwa ini semua bukan punya saya. Ini punya Engkau ya Allah. Aku bersyukur pada Engkau. Engkau jadikan bersyukur. Padahal aku sebenarnya waktu lahir dulu enggak punya apa-apa. Dan setelah Engkau berikan ini semua, aku bisa bersyukur. Aku bisa bersyukur. Aku bisa bersyukur. Hakikat sampai pada puncak bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hanya Allah semata. Kalau udah sampai pada level itu, mau disebut orang ya nggak apa-apa, mau nggak terima kasih nggak apa-apa. Saya alhamdulillah diketemukan Allah dengan orang-orang yang model begini. Bapak kan udah sering ditipu orang. Ya nggak apa-apa Pak Ustadz, makin ditipu, rezeki saya makin lancar. Ada memang makhluk yang unik-unik. Ketemu dengan orang yang sampai ke level itu, kayaknya nggak ada masalah hidupnya. Bapak sering ditipu orang, dibohongi orang. Saya makin ditipu, makin dibohongi, makin lancar rezeki saya Pak Ustadz, nggak ada yang berkurang. Nah, ini udah kena syukur di hati. Nah, jadi kalau udah bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan, bersyukur dengan harta benda, sempurnalah kita syukur sebenar-benar syukur. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi. Dia sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit orang hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang digolongkan Allah ke dalam yang pandai bersyukur. Demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas ilmunya malam hari ini, Ustaz, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita semuanya. Amin. Bisa paham, bisa mengerti, dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Abu Somad. Bapak Ibu, sebelum nanti kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh guru kita, saya izin menyampaikan informasi Bapak Ibu khusus untuk warga Lombok, Bapak Ibu ya. Kita insya Allah tanggal 25 Mei akan ada kajian eksklusif di Hotel Raya Lombok. Bapak Ibu bisa daftar dengan cara klik link yang kami bagikan di kolom chat. Nah, ini insya Allah agendanya tanggal 25 Mei di Hotel Raya Mataram yang ada di Lombok, Bapak Ibu ya. Tanggal 25 Mei. Ya, pembahasannya tentang 3 sahabat. Ya. Kaya berkuasa atau hamba biasa. Insya Allah
ini bisa Bapak Ibu ikuti dengan cara infak tiket gitu ya, dengan nominal tertera di websitenya. Ya, semua yang terhimpun insya Allah akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan pesantren Al-Zahra. Jadi Bapak Ibu ngaji sekaligus beramal. Bisa langsung daftar di link yang sudah saya bagikan di kolom chat Bapak Ibu, tanya uas.id _Lombok, tanya uas.id _Lombok. Di sini Bapak Ibu wajib memasukkan nama, nomor WhatsApp dan email, ya, begitu kira-kira. Silakan. Nah, apa yang didapat dengan kita mendaftar di event ini, Bapak Ibu bisa dapat 4 poin ini, ya, bisa ngaji langsung di Hotel Raya Lombok bersama Tuan Guru nanti. Bapak Ibu juga akan tergabung otomatis menjadi peserta di Zikir bersama UAS. Bapak Ibu dapat rekaman, recording full materi 60 video, dan pastinya ilmu yang bermanfaat dan teman-teman sawis. Nah, silakan untuk teman-teman yang ada di Lombok yang ingin ikut bisa langsung klik link yang sudah saya bagikan. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon berkenan pada malam hari ini kiranya untuk membantu kita, mendoakan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang-orang yang Engkau berikan sampai kepada level sabar. Allahumma ja'alna sabirina fil ibadah. Jadikan kami orang-orang yang sabar ketika kami melaksanakan ibadah. Wa ja'alna sabirina, jadikan kami orang-orang yang sabar ketika kami berhadapan dengan perbuatan mungkar. Wa ja'alna sabirina li balaik, jadikan kami orang-orang yang sabar ketika sedang Engkau uji dengan ujian-ujian. Allahumma ja'alna minasyakirin, jadikan kami orang-orang yang bersyukur li ni'amik, mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengatur. Ya Muyassir kulli asir, Engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin alaika yasir, segala yang sulit mudah bagimu. Fa yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wal masyayikhina, guru kami. Wali jama'atina, semua sahabat-sahabat kami yang ikut kajian malam ini. Begitu juga yang mengikuti kami dari jauh pada masa-masa berikutnya. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum finna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, sahabat Bapak Ibu Abang Kakak Adik, jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah. Berkah selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Pada kita semuanya yang dimuliakan Ustaz Abdul Somad, sudah mau meluangkan waktunya